Sebagai keluarga rubah pesona, musik pesona memiliki keunggulan alami. Di daratan, jika dilihat dari penampilannya, tidak ada keraguan bahwa Spiritrace jelas merupakan ras dengan nilai tertinggi. Para wanita dari keluarga rubah pesona adalah satu-satunya yang dapat bersaing dengan ras roh yang baik. Namun, meski keduanya memiliki penampilan yang mirip, temperamennya sangat berbeda. Fine Spiritrace, murni dan segar. Rubah itu menawan dan mempesona. Hal-hal baik dapat mengubah kesukaan orang, jadi popularitas Meilir sangat bagus. Misalnya, para pengusaha dari semua kelompok etnis ini sangat tertarik padanya dan terobsesi dengannya hingga mereka tidak dapat menahan diri, sehingga mereka akan menyenangkannya dengan berbagai cara. Tidak hanya itu, pembangkit tenaga listrik dari semua ras besar di daratan seperti wanita dari keluarga rubah. Jadi meskipun keluarga rubah itu sendiri tidak kuat, tidak ada ras yang berani menyinggung. Namun, keunggulan dari keluarga rubah pesona tidak tercermin dalam Spiritrace yang bagus. Dalam perlombaan roh yang baik, Meilir dapat dikatakan telah melakukan segala kemungkinan, tetapi masih belum ada kesempatan untuk terhubung dengan para senior dari keluarga elf. Setelah istirahat, Qin Yichan berjalan di area terluar perlombaan roh. Dia tidak khawatir dia akan dikeluarkan dari perlombaan roh. Sebaliknya, dapatkah Anda melihat puncak ras roh, atau bahkan keluarga kerajaan? Jika Anda bahkan tidak dapat menyentuh keluarga kerajaan Spiritrace, bagaimana Anda bisa menghubungi Lifebook? Namun, jelas bahwa ini adalah masalah yang sangat sulit. Bahkan jika saya hanya melihat puncak Spiritrace, itu sangat sulit. Ini tercermin dalam Meilir. Jelas, sejak hal-hal buruk itu terjadi, spirit-spirit selalu sangat eksklusif. Meskipun Fine Spiritrace tidak sepenuhnya menghilangkan kontak dengan dunia luar, bukan masalah sederhana bagi ras luar untuk ingin mencapai Spiritrace elit. Untungnya, Qin Yichan kebetulan bertemu dengan Ai Weier. Namun, jelas bahwa tampaknya ada yang salah dengan Jing Spiritrace. Jika tidak akan lama lagi, dan eksekutif senior Spiritrace belum menanggapi. Kamu harus menemukan cara untuk mencapai puncak perlombaan roh dan melihat apa yang terjadi. Qin Yichan membuat keputusan. Jelas, bukan karena Avril tidak mau datang untuk melihat dirinya sendiri dan membalas kebaikannya. Sebaliknya, situasi di dalam Spiritrace tidak memungkinkan Avril untuk datang dan menemuinya. Selain itu, saat menghadapi Blood Monster Rache, dan kemunculan Blood Monster Rache Elder, ini membuat Qin Yichan mencium konspirasi. Seseorang sedang mengerjakan ide Spiritrace. Berani mengalihkan pikiran pada Spiritrace, tentunya balapan di belakang layar juga luar biasa. Ras monster darah? Tidak terlalu mungkin. Meskipun Blood Monster Rache sombong, itu tidak bisa menggoyahkan Spiritrace. Karena balapan di belakang layar bukanlah Blood Monster Rache, dan semua karakter lain dari level Blood Monster Rache Elder muncul di sini, maka hanya ada satu kemungkinan, seseorang mengendarai Blood Monster Rache untuk melakukannya. Karakter, atau ras, yang dapat menggerakkan Blood Monster Rache. Memikirkan hal ini, Qin Yichan tidak bisa menahan perasaan sedikit berat. Lalu hanya ada beberapa ras di daratan, seperti ras roh. Adapun ras yang mana, tidak diketahui. Ini jelas merupakan plot untuk bergerak begitu banyak. Bukankah itu ide untuk memperjuangkan sumber kehidupan? Mata Qin Yichan menyipit. Sumber kehidupan. Legenda mengatakan bahwa itu adalah sumber kehidupan yang melahirkan 10.000 nyawa. Pohon kehidupan adalah pohon ilahi yang tumbuh di sumber kehidupan. Ini juga masalahnya. Tree of Life telah menjadi makhluk hidup dari mitos Great Desolate hingga saat ini. Itu juga satu-satunya makhluk yang bisa bertahan dari zaman itu hingga sekarang. Tampaknya abadi. Abadi yang tidak bisa dipadamkan. Karena itu, saya tidak tahu berapa banyak ras yang menjadi sumber kehidupan. Tidak ada yang mau mati. Silakan mati. Itu adalah naluri semua makhluk. Menurut rumor, Kaisar pertama yang lahir di daratan, Kaisar Agung Langit, di tahun terakhirnya, pernah mengikuti perlombaan roh. Kaisar Agung Langit, tetapi yang pertama menghancurkan boneka itu dan menjadi keberadaan Kaisar Agung. Perbuatannya dinyanyikan untuk 10.000 klan. Bagaimanapun, bahkan keberadaan Kaisar Surga tidak dapat memiliki kehidupan yang kekal. Kaisar Langit terbelah datang ke perlombaan roh. Jelas, untuk sumber vital kehidupan. Kaisar, tidak ada yang bisa berhenti. Jika Kaisar Langit ingin mengambil sumber kehidupan, bahkan ras kuno sekuat ras roh tidak dapat dihentikan. Namun, Kaisar, setelah hanya tinggal selama setengah hari, meninggalkan perlombaan roh. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Namun, dari zaman kuno hingga sekarang, Kaisar dari segala usia mungkin telah datang ke Spiritrace, tetapi tidak ada yang mengambil sumber kehidupan, dan tidak ada Kaisar yang dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Kaisar itu seperti kembang api yang indah di sungai panjang sejarah. Ketika mekar pada saat itu, sangat indah dan megah, tetapi pada akhirnya akan memudar dan menghilang. Hal ini juga menimbulkan keraguan akan keaslian sumber kehidupan. Namun, terlepas dari keberadaan sumber kehidupan, pohon kehidupan selalu ada, tetap abadi dan abadi. Sekalipun tidak ada sumber kehidupan,
pohon kehidupan, bahkan sehelai daun pun, dapat membuat manusia sejahtera. Apakah itu ide dari seorang lelaki tua yang akan jatuh untuk menyempurnakan ras roh? Tidak peduli bagaimana manajernya, Qin Yichen tidak ingin terlibat. Ras manusia tidak mampu menyinggung ras puncak ini. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi ras manusia karena dirinya sendiri. Ras manusia sudah 4 volt dalam krisis. Jika Anda pergi ke air berlumpur ini, diperkirakan akan menjadi bencana. Jadi Qin Yichen bahkan lebih bersemangat. Dia tidak ingin tinggal lama di Spirit Rache yang bagus. Ini mungkin kesempatan. Dia memikirkan apa yang disebut konferensi komoditas, yang mungkin merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tingkat senior Spirit Rache. Oleh karena itu, para pengusaha dari semua kelompok etnis ini tidak akan menyia-nyiakan tenaga. Namun, hal-hal yang dapat menarik perhatian Spirit Rache bukanlah harta langka. Bahkan basalt 5 warna yang dianggap sebagai harta karun tertinggi oleh pembangkit tenaga suci semua kelompok etnis hanyalah batu yang berbeda di mata ras roh itu saja. Itu dia. Karena esensi Spirit Rache adalah kekuatan life, dan harta langka dan berharga dari luar itu tidak berguna bagi mereka. Adapun Saint of the Spirit Rache, mereka membuat senjata suci alih-alih menggunakan batu hitam 5 warna. Tapi, cabang-cabang tua pohon kehidupan. Pohon kehidupan adalah pohon ilahi yang memang layak. Daunnya bisa memperpanjang umur dan bahkan dahannya yang tua bisa digunakan untuk membuat senjata suci. Juga karena pohon ilahi inilah ras roh halus dapat menjadi salah satu ras puncak benua. Tapi itu hanya salah satu dari Peak Raches. Bisa dibayangkan bahwa ras lain yang berdiri di Peak mungkin tidak memiliki esensi Spirit Rache. Pikirkan lagi tentang ras manusia. Intinya dapat dijelaskan dengan asam yang buruk. Agar ras manusia benar-benar kuat, perlu memiliki latar belakang seperti pohon kehidupan agar dapat berdiri kokoh di atas daratan.